Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Syahratunisa, dipanggilnya Bu Ica. Nah, di sini Ibu ingin melanjutkan materi bimbingan klasikal. Materi pada hari ini ialah etika pergaulan dengan teman sebaya. Adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini ialah dapat memahami norma-norma dalam masyarakat, dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Nah, perlu kita ketahui dulu apa sih itu teman sebaya. Teman sebaya ialah teman yang tingkat usia atau pola pikirnya relatif sama. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Cekidot. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Adapun etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma berlaku, baik itu norma agama, norma kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani atau manusia, yaitu kebutuhan sosial seperti kebutuhan akan pergaulan sosial. Yang kedua ada kebutuhan akan keterikatan atau persaudaraan dan cinta kasih. Yang ketiga ada kebutuhan atas rasa aman. Yang keempat ada kebutuhan akan kebebasan, dan yang terakhir ada kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Apa sih manfaat pertemanan? Nah, di sini pastinya pertemanan ini memiliki manfaat. Apa saja manfaat itu? Yang pertama ialah menambah rasa pertemanan. Jadi karena kita sudah berteman dengan orang lain, itu akan menambah pertemanan kita dengan orang lain dan rasa juga. Nah, yang kedua itu meningkatkan kepercayaan diri atau meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa jadi mengaruh ke kepercayaan diri? Karena kita berteman, berarti kita melakukan berkomunikasi dengan orang-orang banyak. Nah, hal itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu sering ditolong orang lain. Kenapa sih persahabatan atau pertemanan ini malah jadi sering ditolong orang lain? Karena kita sudah kenal nih dengan seseorang, atau misalkan orang ini kita kenal terus kita bersahabat atau berteman, kita akan ditolong dia kalau misalkan kita ada suatu masalah atau kita misalkan membutuhkan pertolongan orang lain. Hal itu kemungkinan orang atau sahabat kita atau teman kita akan menolong kita. Nah, mungkin itu saja manfaatnya. Banyak sekali bukan manfaat persahabatan atau pertemanan ini. 10 langkah menjalin persahabatan. Nah, yang pertama ialah hargai sahabatmu. Pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada sahabatmu, bukan apa yang dapat kamu peroleh dari persahabatan. Jangan bersahabat hanya demi memperoleh kesenangan, karena jika demikian kamu bukanlah sahabat sejati. Hargailah sahabatmu seperti kamu ingin dihargai. Yang kedua, itu berikan dorongan. Dukunglah sahabatmu, karena sahabat sejati selalu saling menyemangati dan selalu mendorong supaya mereka bersama sama dapat menjadi yang terbaik, dan bukan saling menjatuhkan apalagi menjelek-jelekan. Yang ketiga yaitu ada bersedia memaafkan. Nah, jika bila ada teman kita yang salah, itu maafkan saja, karena manusia itu ya tempat salah. Yang keempat, jangan tinggalkan sahabatmu. Bila sahabat sendiri kita ada masalah, jangan ditinggalkan, tapi dibantu. Yang kelima yaitu jadilah sahabat yang dapat diandalkan. Nah, sahabat dapat menempatkan diri dan posisi konsisten antara ucapan dan perbuatan. Jadi kita harus dapat diandalkan oleh sahabat kita sendiri.
Dan yang keenam yaitu jangan mengontrol sahabatmu. Karena jangan mencoba-coba mengontrol sahabatmu, bukan berarti harus selalu bersama-sama. Memang akan menyenangkan bila dapat selalu bersama dengan orang yang kita sayangi. Namun ingat, sahabat kita itu bukan monopoli kita sendiri, karena ia juga mempunyai teman lain selain kita. Yang ketujuh, bergembira saat senang maupun susah. Nah, maupun misalkan senang harus gembira, susah pun juga harus gembira. Yang ke-8, hargailah dia apa adanya. Nah, maksudnya di sini menerima apa adanya sahabatmu. Jangan kita menuntut misalkan dia harus apa kayak gitu, tapi harus hargai dia dengan apa adanya dia itu sendiri. Yang ke-9, berusaha menjaga rahasia. Nah, pasti kan setiap pertemanan itu pasti ada cerita-cerita. Nah, kan cerita dia itu dia ceritakan kepada kita, maka kita jangan membocorkan apa cerita itu, karena itu adalah rahasia dia, dan berusahalah menjaga rahasia tersebut. Dan langkah yang terakhir itu ke-10, jangan paksakan kehendak. Jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatan hanya karena kita beda persepsi. Jika itu terjadi, jangan berdebat karena tidak akan menyelesaikan masalah dan akan membuat kamu dongkol dan sakit hati. Selesaikanlah masalah dengan kepala dingin dan terimalah kekalahan dengan lapang dada. Maksudnya di sini jangan paksakan kehendak. Bila misalkan pendapat orang lain seperti ini, maka kita berusaha menghargai pendapat tersebut. Nah, mungkin itu saja langkah-langkahnya. Akan lanjut ke materi yang terakhir. Etika apa aja sih yang perlu kita ketahui atau kita perhatikan dalam pergaulan? Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Kenapa? Karena misalkan kita memilih teman yang berakhlak buruk, mungkin kita akan terikut-ikut juga dengan dia, karena teman itu mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kita sendiri. Maka pilihlah teman yang berakhlak baik agar kita terikut juga menjadi mempunyai akhlak yang baik. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Kenapa? Karena kalau teman memiliki semangat yang belajar yang tinggi, kita akan terikut juga, akan terpengaruh juga. Jadi kita akan memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Yang keenam, hindari pola perilaku yang melanggar norma agama. Nah, jadi hindari ya pola perilaku yang melanggar norma agama, karena itu tidak bagus. Yang terakhir, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas, dan hal-hal lain. Jadikanlah persahabatan kalian menjadi persahabatan yang positif. Baiklah, sudah berakhir materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Apakah kalian memahaminya? Jika belum, kalian bisa memberikan pertanyaan di via chat grup, atau nanti pas di dalam kelas kalian bisa bertanya kepada Ibu langsung sesuai jadwalnya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pakai masker dan jaga prokes. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.